Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Nurhuda dari D3 Agribisnis 4A, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan sebuah analisis pembiayaan syariah dari Bank BRI Syariah. Perlu kalian ketahui, hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah secara umum merupakan kegiatan suatu bank, antara lain mulai dari penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Menurut Fetijal Rival dan Arifin dalam bukunya yang berjudul Islamic Banking, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan kepada suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan menurut penggunaannya itu ada dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jenis pembiayaan menurut keperluannya, pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility place dari suatu barang. Pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal tersebut. Produk-produk Bank BRI Syariah. Ada produk pembiayaan di BRI Syariah yaitu antara lain pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil yaitu mudharabah. Mudharabah adalah pembiayaan untuk modal usaha dengan dana modal 100% dana bank, sedangkan nasabah bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan usaha dan manajemennya. Musyarakah. Musyarakah adalah pembiayaan untuk modal usaha dengan modal sebagian dari dana bank, sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha untuk keuntungan bagi hasil atas usaha yang dilaksanakan berdasarkan porsi masing-masing dengan nisbah sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan menggunakan sistem jual beli. Murabahah. Murabahah adalah piutang untuk modal kerja, investasi, ataupun konsumsi, di mana pihak bank menjual barang sesuai dengan harga pokok yang dibeli dari supplier atau pemasok ditambah dengan yang disepakati. Lalu ada salam. Salam adalah piutang untuk modal kerja maupun konsumsi, di mana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah dengan pembayaran di muka sesuai dengan harga jual yang disepakati. Lalu ada istiqna. Istiqna adalah piutang untuk investasi maupun konsumsi, di mana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah sesuai dengan harga jual yang disepakati, di mana barang yang dipesan itu lebih spesifik. Lalu ada pembiayaan menggunakan sistem CORT. Pembiayaan menggunakan sistem CORT merupakan produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah dan karyawan yang sudah terbukti loyalitasnya dan membutuhkan dana talangan segera. Nasabah tersebut harus mengembalikan secepatnya dana yang telah dipinjam. Oleh karena itu, produk ini merupakan produk yang berjangka waktu pendek. Sumber dana dari sistem pinjaman CORT sendiri diambil dari dana komersial bank atau modal bank. Lalu ada wadiah. Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Hal yang diperkenankan dari sistem waqiah ialah bank dapat memberikan apapun kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Bank dapat memberikan bonus dengan penjelasan 1. Bonus tidak dapat diperjanjikan atau dicantumkan di dalam akad. 2. Bank dapat memberikan janji sepihak mengenai komitmen bank untuk memberikan bonus dan juga mencantumkan besarnya bonus tersebut dalam bentuk side letter yang terpisah dari akad. Lalu ada pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata ribu yang berarti kelebihan dan keuntungan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk dari natural quarterly contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate profitnya atau keuntungan yang ingin diperoleh.
Nah, syarat-syarat dari pembiayaan murabah antara lain: 1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 2. Kontrak harus sah. Kontrak pertama itu harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Lalu kontraknya itu harus bebas dari riba. Kemudian penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang telah dijual. Lalu penjual harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Permasalahan-permasalahan dalam pembiayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BRI Syariah. Kalau dari pihak dari nasabahnya itu seperti manajemen usahanya itu kurang. Jadi nasabah itu tidak dapat mengelola usahanya dengan baik karena nasabah tidak bisa membaca segmen pasar, persaingan pasar, serta produknya kurang promosi. Lalu penggunaan dananya tidak sesuai dengan akad. Seperti nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal membuat toko material, tetapi di tengah jalan nasabah berubah pikiran untuk menjalankan usahanya tersebut. Nah, lalu kondisi ekonomi. Perekonomian yang kurang baik, pendapatan yang menurun, sedangkan pengeluaran bertambah. Kalau dibiarkan terus-menerus, bisa mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Lalu dari faktor keluarga, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut, dan dana yang dibutuhkan oleh nasabah ternyata melebihi pembiayaan yang diajukan nasabah ke bank. Faktor ini adalah faktor yang sering terjadi. Alasan timbulnya pembiayaan bermasalah di BRI Syariah. Nah, karena dikejar target, akhirnya marketing menggunakan berbagai macam cara supaya pembiayaan yang diajukan nasabah itu dapat dicairkan. Jadi faktor keluarga ini merupakan faktor utama timbulnya pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah. Lalu marketing, memberikan pembiayaan kepada keluarganya sendiri atau orang yang dikenal. Faktor ini juga menyebabkan pembiayaan di Bank BRI Syariah itu bermasalah. Marketing melakukan pembiayaan tidak secara hati-hati. Marketing kurang teliti atau tidak hati-hati dalam menganalisis calon nasabah. Mengajukan pembiayaan seperti tidak menanyakan apakah calon nasabah itu mempunyai tanggung jawab terhadap utang atau tidak. Lalu tidak mengecek secara mendetail barang jaminan. Nah, penanganan masalah pembiayaan BRI Syariah dari pihak bank melalui pendekatan keluarga salah satunya. BRI Syariah melakukan peringatan kepada nasabah yang bermasalah, baik dengan mendatangi tempat usahanya secara langsung maupun dengan memberikan teguran secara tertulis. Apabila peringatan tidak dihiraukan, maka pihak bank mengundang nasabah yang bermasalah untuk melakukan musyawarah agar diperoleh jalan keluar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, dilakukan kesepakatan secara tertulis atau nasabah membuat surat perjanjian waktu pembayaran yang disertai dengan tanda tangan nasabah. Nah, nota kesepakatan ini dibuat di depan pihak penagih bank BRI Syariah tersebut. Pihak penagih dari BRI Syariah melakukan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah dengan pendekatan agama, seperti memberitahu bahwa hutang itu harus dibayar karena apabila tidak dibayar maka ada konsekuensinya di kehidupan selanjutnya. Lalu ada negosiasi. Negosiasi itu merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam hal ini, negosiasi masih dilakukan bank untuk tidak menjual jaminan jika nasabah masih bisa diajak bicara dengan cara kekeluargaan. Tetapi jika sudah tidak bisa diajak bicara, maka dilakukan penjualan barang jaminan tersebut. Lalu ada rescheduling atau penjadwalan kembali. Merupakan upaya pihak dari Bank BRI Syariah dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik angsuran pokok maupun marginnya. Nah, proses rescheduling ini disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk seperti perpanjangan waktu angsuran, terus semulanya angsuran ditetapkan sebulan sekali menjadi 2 bulan sekali, lalu ada persyaratan kembali atau recondition. Merupakan usaha dari BRI Syariah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian persyaratan yang semulanya disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Lalu eksekusi atau penyitaan jaminan. Nah, mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah terlebih dahulu. Nah, kemudian dari penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan itu bagi Bank BRI Syariah. Nah, oke, saya rasa cukup penjelasan materi saya hari ini. Apabila ada salah tutur kata saya mohon maaf, kada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.